Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, seperti biasa, yang baru menemukan channel Bangka, langkah baiknya buat teman-teman untuk bantu subscribe dan share agar video Bangka bisa berkembang, dan channel Bangka ini bisa membantu teman-teman yang lainnya di luar sana yang lagi mengalami situasi kondisi yang dimana sistem pencernaan atau asam lambung kita lagi terganggu atau sistem pencernaan kita lagi terganggu, dan bisa teman-teman cara menanganinya agar tidak berlarut, tidak cemas, tidak pokoknya suasana campur aduk gitu teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan dulu di sini. Bangka bukan hanya ahli psikiater atau ahli organ dalam gitu teman-teman. Di sini Bangka penderita yang pernah mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis dan ingin berbagi pengalaman gitu teman kepada teman-teman untuk melewati, untuk menjalani atau metode-metode apa saja yang Bangka lakukan sehingga biar bisa menemukan kesembuhan yang selama ini kita khawatirkan, cemaskan gitu teman-teman. Jadi di sini sekali lagi Bangka bukan bermaksud menggurui teman-teman di luar sana. Mungkin teman-teman di sana lebih dari Bangka gitu. Di sini Bangka cuma sekedar sharing kepada teman-teman saja teman-teman. Apabila teman-teman bisa memahami atau bisa menerimanya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya jangan caci maki gitu teman-teman ya. Di sini Bangka cuma ya sekedar menghibur teman-teman atau menemani teman-teman gitu teman, bukan menghibur sih. Terus berbagi sharing gitu teman-teman, biar teman-teman bisa menjalani ini dengan kondisi yang ya Bangka tahu gimana rasanya teman-teman. Pasti teman-teman yang lagi mengalami gangguan ini pasti lagi pusing-pusingnya gitu teman-teman, galau-galaunya. Mungkin dengan video Bangka ini teman-teman nggak sengaja melihatnya gitu di beranda gitu teman-teman, kali aja bisa menginspirasi atau syukur-syukur memberikan kesembuhan kepada teman-teman gitu. Apa yang teman-teman rasakan itu pernah Bangka rasakan, supaya teman-teman tidak terlalu cemas gitu teman-teman. Karena kecemasan berlebihan saat kita GERD itu wajar, hal yang wajar gitu teman-teman. Karena dulu waktu pertama-tama Bangka terkena gitu teman-teman, kita itu seolah-olah itu bingung ini sakit apa gitu teman-teman, atau gangguan apa gitu. Udah ganti dokter sana sini, ke rumah sakit terus, check up ya kan. Nanti di rumah kumat lagi. Kalau di sana kita tenang gitu, kayak kecemasan tersendiri gitu, perasaan tidak nyaman saat beraktivitas itu terus muncul gitu teman-teman. Jadi di sini Bangka buat video seperti ini biar teman-teman nanti tidak seperti Bangka gitu teman-teman, yang gimana kita pokoknya pusing gitu teman-teman. Nah ini tuh gimana cara menangannya, itu pusing gitu teman. Semakin kita stres, semakin kok kumatnya berlebih gitu teman-teman, semakin keringat dingin tiap sore gitu teman-teman. Ini sakit apa, kayak rasanya ces di kulit gitu teman, kayak dingin di kulit, di tangan, di lengan gitu teman-teman. Setiap sore terus pusing, keliengan, gaya mengganjal, pikiran kacau, pokoknya susah mengendalikan pikiran gitu teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan teman-teman. Jadi untuk pembahasan video kali ini teman-teman, bagaimana cara menangani gitu teman-teman, cara menangani pemikiran kita gitu teman-teman. Ini yang sering Bangka susah gitu teman-teman, yang susah Bangka kontrol saat dulu ya teman-teman. Maksudnya saat melatihnya gitu teman-teman, pemikiran, hal-hal untuk kita itu susah gitu teman-teman, susah mengendalikan pemikiran kita teman-teman. Gimana kita itu saat melakukan aktivitas atau melakukan sesuatu, kita harus berpikir gitu teman-teman. Kita respon tubuh kita itu gimana ya, seolah-olah ini itu berbahaya, lebih sensitif gitu teman-teman. Hubungannya GERD anxiety psikomatis itu ada teman-teman. GERD di saat asam lambung kita naik ke kerongkongan gitu, rasa leher menganjal gitu, mulut masuk apapun itu rasanya pahit, karena itulah terjadinya reflux gitu teman-teman, ya terjadi iritasi gitu teman-teman, sehingga membuat kita itu lebih
responsif gitu dengan gejala-gejala yang ditimbulkan teman-teman. Di sini Bangka itu waktu dulu ya teman-teman, kita flashback kembali, serasa itu kita tuh selalu waspada gitu teman-teman. Di saat itulah teman-teman, saat kita mulai membaik itu rasa trauma itu terus ada gitu teman-teman. Jadi kita itu lebih sensitif gitu teman, saat melakukan hal sesuatu. Seperti kita lagi nongkrong dulu teman-teman ya, tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu, kita lagi ceria ngobrol-ngobrol, tiba-tiba perasaan tidak nyaman muncul gitu teman, muncul habis itu rasa keliengan, terus pokoknya kayak mau goyang-goyang gitu teman-teman. Aneh sih teman-teman, jujur aja Bangka pun seperti itu yang Bangka rasakan teman-teman, kayak rasanya dingin badan gitu teman-teman. Waktu kita keringatan itu rasanya malah nggak enak gitu. Saat kita hari panas gitu kita kedinginan, jadi nggak normal gitu teman-teman. Nah disitulah teman-teman pemikiran kita itu terganggu gitu teman. Apalagi gini, ini nanti sensasi apalagi yang akan muncul setiap hari begitu terus teman-teman, begitu terus. Itu yang membuat susah kita untuk mengendalikan pikiran kita teman-teman, karena kita terlalu fokus sensasi atau apa yang akan terjadi, yang akan datang gitu teman-teman. Nanti itu seiring berjalannya waktu teman-teman, itu sensasi itu akan berkurang gitu teman-teman, akan ya membaik lah kita teman-teman. Maksudnya yang dulunya setiap hari bisa 4 hari sekali, nanti 4 hari enak, 1 hari kumat gitu teman-teman. Bisa 2 hari kumat, 5 hari enak gitu teman, 1 bulan enak, 1 bulan lagi enak gitu teman-teman. Nanti tiba-tiba ya itulah teman-teman, pemikiran kita itu pengaruh lagi kalau kita lagi stres pekerjaan. Nanti kan kita udah mulai beraktivitas itu, jadi kita nanti berpikir lagi ya, stres itu disitulah nanti ada sensasi lah timbul sedikit-sedikit kayak kepala berat gitu teman-teman. Pokoknya kalau kita begadang gitu teman-teman, nanti kepala bagian belakang itu kayak berat lagi gitu teman, kayak dulu lah gitu teman-teman. Karena kalau badan nyeri-nyeri kenapa? Kalau dulu kan kita suka hanya kan berbaring aja, tidur aja teman-teman, karena melakukan aktivitas itu gimana, hal yang mengerikan gitu teman-teman ya. Waktu saat kita parah-parahnya dulu teman-teman, untuk keluar aja malas gitu. Malasnya kenapa? Karena nanti kalau timbul serangan panik attack-nya itu teman-teman ya, itu yang bikin kita panik, jantung berdebar-debar, napas ngos-ngosan, terus pokoknya itu mata blur gitu teman-teman ya. Kalau pokoknya ya itulah teman-teman, kita makan pun mual-mual, pokoknya serasa kayak bingung gitu kan, kayak lingkaran semua itu ada gitu, memicu gitu teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu metodenya, bisa lihat video-video Bangka apalah gimana cara biar kita nggak mual-mual gitu saat kita makan. Kita perlu nutrisi gitu teman-teman ya. Caranya teman-teman ya makannya bertahap gitu teman. Oke, kembali ke topiknya teman-teman, cara mengendalikan pemikiran kita. Kalau Bangka yang Bangka lakukan sendiri ini teman-teman, saat Bangka di luar itu kita kan susah mengendalikan pikiran gitu, hal-hal yang sepele yang belum tentu terjadi, kita itu udah berpikiran buruk gitu teman-teman. Di sini Bangka selalu memberikan motivasi kepada diri Bangka sendiri waktu itu teman-teman, kan karena Bangka ada niatan mau sembuh total gitu teman-teman ya. Bangka selalu berpikir ini tidak berbahaya gitu teman-teman, selalu Bangka tanamkan gitu teman-teman. Saat Bangka melakukan aktivitas di luar, tiba-tiba keliengan, itu rasa cemas ada teman-teman. Kadang itu jujur aja loh teman, rasa cemas itu ada tiba-tiba gitu teman, saat kita melakukan aktivitas di luar. Wah gitu, karena jujur aja waktu Bangka lagi melakukan aktivitas luar dulu teman-teman, itu yang Bangka lakukan dulu sering kabur gitu teman-teman. Sering kabur maksudnya sering lari pulang, cepet-cepet pengen pulang gitu teman. Nah itulah yang Bangka rasakan, karena di rumah itu tempat yang nyaman gitu teman. Nah tapi Bangka pikir sampai kapan gitu teman-teman, itu nggak tahu kenapa, itulah rasa kecemasan kita gitu teman, kayak dibodohin dan dikontrol di pikiran bawah alam sadar kita gitu teman-teman. Karena di sini kan pemikiran bawah alam sadar itu 80% gitu teman-teman dikendalikan kita teman-teman. Kita berpikir dulu kan sebelum kita melakukan kenyataan gitu teman-teman. Jadi di sini yang Bangka lakukan gitu teman-teman, selalu memberi sugesti gitu teman-teman, ini nggak berbahaya gitu teman-teman. Setelah waktu melakukan aktivitas kumat, nanti Bangka napasnya Bangka kontrol lagi gitu teman-teman, minum air putih, terus pokoknya ya usahakan tidak nggak kita menjadi penakut gitu, kayak
sampai kapan kita pulang, nanti lagi sana kita pengen cepet-cepet pulang, pokoknya ini nggak berbahaya gitu teman-teman. Bangka pikir gitu, nanti reda sendiri teman-teman, hilang sendiri, nggak tahu kenapa gitu teman-teman. Itulah uniknya Get Anxiety Psikomatis ini teman-teman ya, itu yang Bangka rasakan sendiri teman-teman. Alhamdulillah ya kayak gitu teman-teman. Kalau melakukan aktivitas dimanapun ya Bangka alhamdulillah udah berani gitu teman-teman, udah gak berpikir kayak seperti itu dulu gitu, nanti kesana kumat. Itulah yang bikin respon tubuh kita. Sebenarnya pemikiran itu yang berpengaruh sangat penting gitu teman-teman untuk kesembuhan kita teman-teman. Kalau kita terus berpikir ini berbahaya, nanti kita ngedrop teman-teman. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, mengalihkan pemikiran kita tentang rasa sakit ini, itu kita nggak sakit gitu teman. Kita melakukan aktivitas, hilang tiba-tiba semua teman-teman. Sensasi semua itu nggak ada, pernah itu Bangka rasakan kayak gitu. Tidak ada sensasi semuanya. Tapi kalau lagi stres, banyak pikiran, nanti teman-teman, badan kita tuh drop, begadang, apalagi tidak jaga pola makan lagi, gemetaran lagi pasti gitu teman-teman. Itu tidak yang menderita Get Anxiety Psikomatis itu tidak menuntut kemungkinan untuk kambuh lagi teman-teman. Kalau kita tidak menjaganya, pola 3P dan R-nya itu tetap teman-teman, itu harus tetap, walaupun kita udah sembuh total itu harus tetap dijaga teman-teman. Hidup memang seperti ini teman-teman, kita harus berpikir, kadang kan stres juga dengan masalah ini gitu teman-teman, dengan masalah dari pekerjaan, segi pokoknya dari lingkungan ini semua gitu teman-teman. Kita wajar lah hidup itu teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ya enjoy aja teman-teman, walaupun kita itu ya, kita sebagai penderita Get Anxiety Psikomatis ini ya harus kita nikmati, kita jalani, kita syukuri juga teman-teman. Ada baiknya gitu teman-teman, dimana kita lebih sayang kepada diri kita gitu teman-teman, menjaga. Pokoknya kalau kesehatan itu hal yang sangat dirindukan saat kita menderita itu, betapa pokoknya jangan sampai terulang kembali gitu teman-teman, kalau bisa ya kan teman-teman. Seperti itulah yang Bangka lakukan, itu selalu memotivasi pemikiran kita teman-teman, melatihnya teman-teman setiap hari teman-teman. Awalnya emang susah teman-teman, kita kayak antara gimana ya, kayak mau maju nanti kayak gimana, mau maju ke depan kayak ada jurang gitu teman-teman, kita kayak ragu-ragu, was-was, tuh rasa. Pokoknya itu mau melakukan aktivitas kita harus berpikir terus gitu teman-teman, berpikir ini gimana, aman nggak gitu, selalu berpikir gitu. Kira-kira kesana bisa nggak gitu, susah gitu. Pikiran itu kayak berat, kepala berat, itulah di situ kenapa kepala kita sering berat, kenyutan, nyeri kepala gitu, vertigo. Pokoknya nah di situ karena kita terlalu berpikir teman-teman, berpikir melakukan aktivitas sesuatu lalu dipikir ya itu. Jadi yang melakukan enjoy aja lah, nikmati aja kalau waktunya ya, karena selalu berpikir gitu ya, kita selalu takut mati, takut pingsan, takut apapun gitu teman-teman yang kita rasakan itu kenyataan ini. Itu waktu Bangka lakukan enggak juga yang Bangka pikirin itu, takut itu ternyata alhamdulillah masih selamat kayak gini teman-teman, bisa berolahraga, bisa beraktivitas lagi, nyari uang kembali, berkumpul lagi gitu teman-teman. Dulu Bangka pikir gitu, udahlah kayak gini lah, mau kesana takut gitu teman-teman. Alhamdulillah ya, karena ya kalau kita berserah diri, menyerahkan semua kepada pemilik kita gitu, Allah Subhanahu Wa Taala tentunya teman-teman, kepercayaan Bangka. Nah itu Bangka yang bertekad aja melatihnya tiap hari teman-teman. Pokoknya ya jangan pernah bercerita kepada orang-orang yang belum mengalami, karena kita susah memahami, mereka susah memahami kita gitu teman-teman, karena mereka tidak memahami, kecuali teman-teman bercerita sharing kepada yang pernah mengalami, jadi tahu gitu, kita nyaman, kita tahu, dia ngerti juga gitu teman-teman. Kalau kita cerita sama orang-orang malah dibilang lebay gitu teman-teman. Itu kalah Bangka dulu kayak gitu, penyakitan lah, gini-gini, pemalas, dibilang gitu teman-teman. Itu yang Bangka alami sendiri teman-teman, dan alhamdulillah bisa melewati semua itu teman-teman. Pasti ada saatnya teman-teman bisa melewati juga seperti yang Bangka, dan bisa sembuh total gitu teman-teman ya, bisa beraktivitas kembali, walaupun nanti di sela-sela kita beraktivitas ada sensasi sedikit-sedikit nyolak lah, yang wajar itu teman-teman, itu nggak masalah teman-teman.
Oke, mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman, agar channel Bangka bisa buat diskusi teman-teman yang lainnya di luar sana teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.